Oke, kali ini kembali lagi membahas mengenai cryptocurrency, dan di sini aku ingin bercerita mengenai bagaimana sih aku mengenal cryptocurrency ini, atau lebih tepatnya Bitcoin ya. Kisah ini dimulai sekitar tahun 2012. Ketika itu aku sedang gencar-gencarnya main Clash of apa itu, COC lah pokoknya. Itu bermain itu, kemudian akunku dibeli oleh seorang itu menggunakan BTC. Saat itu range-nya itu masih 5 jutaan atau 6 jutaan gitu, karena TH ku itu sudah TH10 ya. Aku dikirimi. Kemudian aku mulai kenal dengan yang namanya airdrop, terus aku juga kenal dengan reward dan mining. Itu tahun 2013-2014 aku mulai mining, aku mulai ya coba bermain game di Play Store saat itu ya, yang intinya mendapatkan sebuah reward atau sebuah airdrop bisa ditukar ke Bitcoin, entah itu 0,000 sekian lah, pokoknya satu kali kita klik itu kita mendapatkan sekitar 1000 atau 2000 koin lah, dan kemudian dikonvert ke BTC itu menjadi 2000 rupiah lah, atau 3000 rupiah per 1000 koinnya. Itu berlaku hingga aku 2015 ya. 2015 ketika itu aku mulai mengenal namanya exchange, dan kemudian semua asetku itu dapat 0,3 berapa lah, itu 0,3000 berapa lah, pokoknya intinya saat itu asetku masih di under 10 juta ya. Aku masukin ke BTC di tahun 2015. Saya konversi dari wallet-wallet yang tersebar ini tadi masuk ke wallet, ke exchange ini. Exchange yang saat itu aku gunakan adalah Indodax. Aku menggunakan exchange ini, aku mulai mengumpulkan lagi hingga mencapai sekitar hampir 1 BTC lah, 1 BTC di tahun 2016. Dan saat itu ya masih sekitar under 20 juta lah. Jadi aku mendapatkan uang itu sekitar 15 jutaan atau berapa lah. Itu saya hold sampai di 2017. Harganya waktu itu ya BTC itu sekitar 200 jutaan. Nah, aku mendapatkan sekitar ya kalau nggak salah 100 berapa gitu di 2017. Nah, saat itu aku mulai berhenti bekerja. 2015 itu aku udah bekerja di toko komputer. Lulus SMK langsung bekerja di 2015. Dan setiap harinya ya melakukan mining di tempat kerja, kemudian mencari reward, mencari airdrop di sela-sela aku bekerja di 2015 ini. Sampai 2017 aku mendapatkan sebuah mungkin jackpot ya, mendapatkan 150 berapa lah juta itu dari Bitcoin. Nah, aku pun seneng kan. Aku mengajak teman-temanku, kita mabuk bersama, kita ya makan puas bersama. Tahun 2017 ya, aku mabuk bersama, minum bersama. Akhirnya circle pun luas sekali waktu itu. Dan ada salah satu temanku yang rumahnya kalau nggak salah, seingatku di Jepara, itu bilang kepadaku, "Mas, gimana sih mendapatkan uang sebanyak seperti masnya?" "Aku main BTC pak, main crypto pak. Gini pak caranya pak." "Wah, aku dari 5 juta pak sampai bisa mencapai 150 juta pak, itu hanya dalam waktu 2 tahun pak. Bayangin itu, aku nggak pakai modal pak." Dan aku cerita seperti itu. Akhirnya temanku yang Jepara ini pun ke-trigger, dia ingin masuk ke dunia cryptocurrency. Sebenarnya inilah kesalahanku, jadi aku nggak begitu expert, dan sampai sekarang pun nggak expert juga di dalam cryptocurrency, tapi sudah memberikan sugesti pada orang lain untuk bermain cryptocurrency, yang dimana aku sendiri itu belum begitu menguasai. Akhirnya tahun 2017 itu masih di harga 200 jutaan, si temanku tadi itu menjual 3 mobilnya. Singkat cerita, temanku ini itu mempunyai modal sekitar 600 juta, kemudian dibeliin BTC, tiba-tiba harganya anjlok, mulai turun. Waktu-waktu dimana aku mulai collab ya, aku mulai melalang buana ke seluruh Indonesia. Dan tahun 2018 itu, dan si orang tadi itu meminta ganti rugi dari uang 600 juta itu menjadi 300 juta. Dan puncaknya itu terjadi pada tahun 2018 akhir mendekati 2019, di mana harga Bitcoin itu sekitar 70 jutaan atau hampir 50 jutaan. Bayangin, dari 600 juta itu menjadi sekitar 100 jutaan aja. Dia sudah dipecat dari perusahaannya, dia nggak punya
apa-apa lagi temanku ini. Dia menjual asetnya semuanya untuk hidup, dan akhirnya dia cut loss 1 Bitcoin untuk dia hidup. 2 ini itu dia pegang, tidak tahu, pokoknya intinya dia bilang itu sudah cut loss sekitar 150 jutaan lah untuk dia, untuk ya hidup, survive lah. Aku dicari untuk memintai pertanggungjawaban, ya karena kita juga masih muda, nggak tahu bagaimana caranya untuk menghadapi hal seperti ini. Akhirnya ya sering hilang dan lain-lain. Dan akhirnya pada tahun 2020 pulang ke rumahku untuk menetap, dan benar-benar menetap karena saat itu aku juga fokus untuk skripsian ya, tahun 2019 akhir lah. 2019 akhir aku pulang, November waktu itu, dan aku tiba-tiba mengingat gimana ya kabarnya temanku ini, dan aku mencoba mencari dia. Itu dianya udah pergi keluar Jawa, dan katanya asetnya semua dijual. Nah, jika si temanku ini tadi tidak menjual sisa Bitcoinnya, yaitu sekitar 2, di saat itu mungkin udah menjadi miliarder ya. Dia mendapatkan 2M. Nah, sampai hari ini mungkin kalau temanku melihat video ini, kalau kamu masih menahan 2 BTC-mu sampai hari ini, mungkin bakal turun. Tapi kalau kamu udah menjualnya tahun 2020 atau 2021 ya kamu untung besar. Tapi kalau kamu menjualnya di tahun 2017 dan 2018 ya emang rugi sih. Jadi intinya di sini pengalaman pribadiku mengenai cryptocurrency, ya aku tahu dulu aku seperti itu. Ketika rugi mereka itu akan menterorku, tapi ketika untung mereka akan hilang tanpa sejak. Itu kisahku tentang cryptocurrency, dan aku mulai kenal emang dari mulai 2013, 2012 lebih tepatnya. Dan sampai hari ini pun aku masih punya di portofolioku sekitar 15% di cryptocurrency. Jadi 10%-nya di Bitcoin, sisanya di Ethereum dan BNB. Nah, itu cerita singkatku tentang pengalaman pribadiku soal kasus cryptocurrency, soal tidak mau lagi untuk menyuruh orang untuk ikut berinvestasi di dalam cryptocurrency. Tetap semangat dan tetap belajar mengenai investasi, terutama di dalam cryptocurrency. Jangan pernah sampai lengah dan bijaklah untuk berinvestasi.